Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3 akan melakukan demonstrasi dari API yang kami buat. Mari kita lanjut. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai 17 endpoint yang telah saya buat, yang masing-masing endpoint terdiri dari metode yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan 4 metode, yaitu post, put, delete, dan juga get. Nah, setiap endpoint yang telah saya buat selalu diawali dengan path/cocktail, lalu dilanjutkan dengan masing-masing path dari endpoint tersebut. Nah, kita mulai dari endpoint yang pertama, atau metode yang pertama yaitu post, lalu dilanjutkan dengan metode yang kedua itu put, lalu yang ketiga delete, dan yang terakhir get. Metode yang pertama atau endpoint yang pertama, kita mulai dengan endpoint untuk membuat data cocktail baru. Nah, penulisannya selalu diawali dengan path/cocktail, lalu dilanjutkan dengan path dari endpoint yang pertama ini. Jadi penulisannya sebagai berikut. Nah, sebagai berikut, yaitu /cocktail, kemudian / lagi. Di sini saya punya data namanya Sweet Negronis dengan ID sebagai berikut. Di sini saya ingin melakukan pengeposan data, maka akan berhasil. Tetapi ketika saya melakukan kedua kalinya, maka akan gagal karena namanya sudah ada, atau bisa dikatakan bahwa datanya sudah ada, atau bisa dibilang bahwa data yang sama tidak bisa diupload dua kali. Nah, di sini contohnya misalnya kita ubah namanya jadi Negronis S2, maka akan tetap gagal karena ID-nya itu sudah ada, maka akan gagal. Lalu lanjut yang kedua, yaitu menggunakan metode put atau untuk mengupdate berdasarkan cocktail ID. Nah, di sini kita punya path yaitu /update /parameter yaitu cocktail ID. Nah, di sini contohnya sebagai berikut. Saya ingin mengupdate yang telah kita post tadi, yaitu 13025. Saya ingin mengubah popularnya itu jadi false, karena di sini true sebelumnya, saya ingin jadi false, maka akan berhasil. Tetapi ketika kita ingin mengubah cocktail ID-nya, maka akan gagal karena cocktail ID saya setting untuk tidak bisa diupdate sama sekali karena bersifat unique. Oke. Lalu kita lanjut ke endpoint yang selanjutnya, yaitu untuk mendelete data. Nah, di sini fungsinya kita bakal ngedelete data cocktail berdasarkan parameter ID. Jadi path-nya /cocktail /delete /parameternya yaitu cocktail ID. Nah, di sini contohnya kita punya data yang sama, yaitu ID-nya 13025 yang tadi kita hapus lagi, maka akan berhasil. Tetapi ketika kita melakukan penghapusan kedua kalinya, maka akan gagal. Lalu kita lanjut ke metode yang keempat atau metode yang terakhir, yaitu metode get. Di sini metode get kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk memperoleh semua data cocktails dengan path/cocktails /all sebagai berikut, maka akan berhasil data-datanya. Kemudian kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu untuk nge-search cocktail data berdasarkan namanya, yaitu menggunakan path/cocktail /search parameternya yaitu name. Di sini contohnya kita ingin mencari yang namanya National Aquarium, maka akan berhasil. Misalnya kita ingin menggunakan nama yang berbeda, misalnya di sini kita ngepost ulang Sweet Negronisnya, lalu di sini kita misalnya copy terlebih dahulu, lalu di sini kita ingin mencari namanya. Nah, di sini dalam penggunaan parameter spasi itu digantikan oleh underscore, maka akan diperoleh datanya. Kita lanjut ke
get yang kedua, maksud saya ketiga, yaitu untuk memperoleh koktail yang sifatnya itu popular. Nah, penulisannya itu diawali dengan path/cocktail, lalu dilanjutkan dengan path/popular. Nah, begini path-nya atau penulisannya. Ketika kita getin, maka akan dikeluarkan data-data yang popularnya itu true. Nah, contohnya Sweet Negronis yang telah kita update tadi, maksud saya upload. Nah, kan ini true ya. Nah, maka berhasil. Nah, selanjutnya kita ingin mencari koktail yang berdasarkan negara. Di sini contohnya kita ingin mencari negara yang berdasarkan dari United States. Nah, kita send, maka akan berhasil. Di sini kita juga bisa setting offset dan limitnya. Sebagai berikut. Contohnya ini. Offsetnya 1, limitnya 2, maka kan nge-skip 1 dokumen dan mengambil 2 data atau 2 dokumen. Misalnya di sini kita mau ambil 10, juga bisa. Oke. Kita lanjut ke endpoint yang selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan data koktail berdasarkan jenis gelasnya. Di sini contohnya kita punya nama gelas yaitu highball glass. Nah, parameternya itu /cocktails/glass baru nama atau parameternya yaitu highball glass. Kita send, maka akan berhasil. Kita juga bisa menggunakan offset dan limit juga di sini. Contohnya berikut, saya ingin mengambil 2 dokumen tanpa melewati dokumen pertama. Jadi ini, ketika kita mau ingin melewati dokumen pertama dan mengambil 10 misalnya, 10 dokumen, maka si nutinya tadi hilang. Nah, contohnya nih, kalau 0, nutinya itu ada. Kalau 1, berarti kita melewati. Nah, hilang, nggak ada. Kita lanjut ke endpoint yang selanjutnya, itu untuk mendapatkan data koktail berdasarkan huruf pertama atau letter. Penulisannya diawali dengan path/cocktail, dilanjutkan dengan path/letter, dan parameternya yaitu letter. Nah, sebagai berikut. Contohnya kita ingin mencari letter yang O, tinggal kita send, maka akan berhasil. Nah, contohnya yang lain, misalnya kita pengen A, akan berhasil. Nama-namanya yang A, yang diawali dengan huruf A. Oke, kita lanjut ke endpoint yang selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan data koktail berdasarkan ID-nya. Di sini kita contohnya ingin mencari ID 12107, maka akan berhasil. Nah, misalnya tadi kita ingin mencari data yang 13025, tetapi kita post terlebih dahulu. Ternyata sudah terpost. Oke, kita lanjut ke kalinya tadi 13025. Maka keluar Sweet Negronis yang tadi. Oke, kita lanjut ke endpoint yang selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan data cocktail ID berdasarkan flavor atau rasa. Nah, di sini kita ada rasa sweet, contohnya kita send, maka akan keluar data-data yang memiliki rasa manis pada koktailnya. Di sini kita juga bisa setting offset dan limitnya seperti berikut. Contohnya kita ingin ambil 10 data jumlahnya, maka akan diambil 10 data. Oke, kita lanjut saja ke endpoint yang selanjutnya, itu untuk menentukan atau mendapatkan data koktail yang alkohol leak-nya itu true. Ini contohnya, kita tinggal menggunakan path/cocktail/alcoholic, maka akan diperoleh yang alkoholik itu bersifat true. Di sini kita juga bisa setting offset dan limitnya, yaitu 0 dan 2. Misalnya 0 dan 2, maka diambil 2 data. Kalau mau ngelewatin, otomatis si New York Story ini nggak bakal ada ya. Buat 10, maka ya New Yorknya tidak ada. Kita lanjutkan dengan endpoint selanjutnya, itu untuk mendapatkan data koktail yang
alkoholiknya itu bersifat false atau non-alkoholik. Dengan path/cocktail dilanjutkan dengan path/non-alkoholik. Sebagai berikut, sama juga path-nya sebagai berikut /cocktail/non-alkoholik akan diperoleh sebagai berikut. Di sini juga bisa disetting offset dan limitnya, contoh seperti ini. Kalau 10 juga bisa, maka sebagai berikut. Kemudian di sini kita juga bisa memperoleh data koktail yang diupdate atau di post terakhir. Nah, diawali dengan path/cocktails, kemudian dilanjutkan dengan path/latest. Nah, sebagai berikut contohnya. Nah, karena tadi terakhir kita nge-upload Sweet Negronis ya. Nah, jadi dia yang terakhir. Di sini kita juga bisa lihat jamnya. Sekitar jam segini. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu untuk mencari kategori, maksudnya koktail berdasarkan kategori. Nah, di sini penulisannya dengan menggunakan path/cocktail/kategori/parameternya yaitu kategori. Nah, contohnya sebagai berikut, kita send, maka akan keluar semua data-data yang menggunakan parameter atau kategorinya itu ordinary drink. Kemudian kita lanjut ke poin yang selanjutnya, itu untuk merandom cocktails. Di sini kita ingin ngerandom, jadi tiap kita nge-get pasti keluarnya beda-beda. Contohnya sebagai berikut. Oke. Nah, di sini ketika kita menggunakan endpoint random, maka yang keluar pertama Vesuvio. Ketika kita melakukan get ulang, maka yang keluar berbeda lagi. Jadi ketika kita get terus, hasilnya selalu beda. Oke. Kemudian selanjutnya kita punya endpoint yang terakhir, yaitu stats. Karena yang ingredients ini teman saya yang buat, yaitu Stanley. Nah, yang terakhir ini untuk mendapatkan koktail, data-data koktail, yaitu misalnya contohnya yang negaranya itu Amerika itu berapa, UK itu berapa. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan path-nya itu /cocktails/stats. Nah, di sini. Jadi kita bisa melihat total data dari si koktail itu ada 286 dengan kategori misalnya ordinary drink ada 133, koktail itu ada 67, shot itu ada 21. Nah, di sini kita juga bisa lihat yang negara nih, Amerika, United States ada 77, yang internasional atau secara menyeluruh itu ada 24, yang tidak terdata ada 39. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini ada yang dari Indonesia 1. Lalu ada juga yang berdasarkan gelas. Dan juga yang terakhir ini untuk menghitung yang sifatnya itu alkoholik dan non-alkoholik. Yang alkoholiknya false dan true. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang endpoint yang telah saya buat, yaitu endpoint untuk mencari nama koktail berdasarkan nama ingredient yang dikandung oleh koktail tersebut. Pada endpoint ini, saya menggunakan metode get, karena kita akan hanya mengambil data atau mencari data, bukan memasukkan data. Untuk menjalankan endpoint ini, kita bisa mengetikkan nama ingredient yang dikandung oleh minuman tersebut. Contohnya, misalkan kita ingin mencari nama-nama koktail yang memiliki atau mengandung ingredient vodka. Kita tinggal ketikkan vodka lalu send, maka akan muncul nama-nama koktail yang memiliki atau mengandung ingredient vodka. Contoh lainnya, misalkan kita ingin mencari nama-nama koktail yang memiliki atau mengandung ingredient gin. Kita tinggal klikkan gin, lalu send, maka akan muncul nama-nama koktail yang mengandung ingredient gin. Nah, ini saya akan mendemonstrasikan API endpoint yang saya buat. Yang pertama itu ada post localhost 3000/API/cocktail/ingredient. Ini itu untuk memasukkan data ke dalam database kita. Formatnya adalah ingredient ID, number, name itu string, vodka, 2 ini itu harus required dan unique.
Terus ada description, type alkohol dan alcohol by volume. Lalu kita send, begini hasilnya. Nah, jika kita ingin membuat ingredient, kan untuk ingredient ID dan name ini harus unik ya. Misal kita akan membuat, kita ubah saja ini jadi gin. Dia akan muncul, tidak bisa karena name-nya already exist. Atau kita ubah ID-nya, tidak bisa juga karena udah already exist. Selain ininya, name-nya, ingredient juga already exist. Lalu yang kedua adalah untuk endpoint put localhost 3000/API/cocktail/ingredient/update. Di sini kita menggunakan parameter yang itu untuk ID ingredientnya yang satu. Di sini namanya adalah vodka bla bla bla, ini description-nya. Nah, kita akan mengganti nama vodka menjadi gin. Maka kita send. Nah, akan berubah di sini namanya menjadi gin. Lalu kita ke endpoint delete localhost 3000/API/cocktail/ingredient/delete. Lalu ini adalah parameternya. Di sini kita menggunakan parameter ID dari ingredientnya satu. Kita send. Nah, yang akan muncul adalah dia akan ke delete. Ketika kita akan delete lagi, dia tidak akan muncul karena sudah ke delete. Oke, selanjutnya ini adalah endpoint localhost 3000 untuk search ingredient by ID. Search ingredient by ID di sini parameternya menggunakan ID. Kita misalkan dengan ID 1. Muncul akan seperti ini. Formatnya sama seperti saat di create. Misal 15. Dia not found karena ingredientnya nggak ada. Ketika 16, dia akan muncul seperti ini. Oke, untuk endpoint ini adalah endpoint untuk search ingredient by name. Di sini kita search name, lalu kita tambahkan parameter, misalkan gin. Ketika di send, dia akan muncul dengan format yang sama seperti saat di create. Atau yang lainnya, ketika dua kata kita akan menggunakan underscore send. Udah, kalau misal tidak ada, dia akan menge-throw message ingredient not found. Nah, untuk di ingredient/all di sini, endpoint ini digunakan untuk mengambil seluruh data bahan atau ingredient yang tersedia dalam sistem tanpa filter apapun. Nah, di sini ada fiturnya. Ini menampilkan daftar semua ingredient yang tersimpan di database di sini. Contohnya ada di sini nih, saya scroll. Nah, untuk selanjutnya di sini di bagian alcohol by volume. Endpoint ini digunakan untuk mengambil data ingredient berdasarkan nilai kandungan alkohol atau alcohol by volume di sini. Nah, di sini ada fitur filtering berdasarkan menilai spesifik alcohol by volume di sini. Misalkan aku mau nyari alcohol volume itu 0. Nanti di sini tinggal searching aja 0, setelah muncul nih ada nama cola, dia itu alcohol by volume itu 0. Misalkan aku mencari kadar alkohol itu 4. Nanti muncul di sini nama-nama minuman yang dengan kadar alkohol itu 4. Di sini dia memberikan hasil yang lebih spesifik dibandingkan endpoint ingredient/all sebelum ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.